Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bangun dari tidur kita dan menyiapkan hati kita untuk bisa bersama-sama masuk di dalam rangkaian doa pagi pada saat ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tundukkan kepala kita dan mengaku demikian. Di pagi yang indah ini, kiranya kami berlayak kepadamu. Kiranya segala puji sembah kami berkenan kepadamu, ya Allah kami. Dengan tertunduk pasrah, hati kami terangkat kepadamu, seraya mengucapkan sembah dan pinta jaga dan lindungi kami dengan kasih setiamu. Agar kami dapat memahami maksud-Mu dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam pelayanan kami. Sediakan diri kami, Tuhan. Kami benar-benar meminta kekuatan daripada-Mu. Kami memohon Engkau menyapa kami, agar segala kerinduan kami tertuju kepadamu, Sang Sumber kehidupan. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan memakai Kidung Ria nomor 41, Menopo Panjenengan Sisah. Sungguh bahagia kita yang percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tetap memberikan diri kita untuk bisa diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
melalui setiap kesempatan, terkhusus pada saat ini, mari kita menyediakan diri kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami sangat percaya bahwa Engkau adalah Allah, pemilik kehidupan kami seutuhnya, sehingga memampukan setiap kami untuk bisa berkarya, untuk kami bisa menikmati kehidupan kami, Tuhan. Pada saat ini Engkau telah membangunkan kami dari tidur lelap kami dan membisik kepada kami agar kami mau dan mampu untuk bisa bersama-sama dengan saudara dan saudari kami untuk mengikuti doa pagi secara online pada saat ini. Berkati setiap kami, urapi setiap kami agar kami bisa fokus, Tuhan. Agar kami bisa mewujud nyatakan kerinduan kami melalui pertemuan pada saat ini. Berkati keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, Tuhan. Berkati mereka seperti Engkau memberkati kami, dan ampunilah dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-Mu yang Kau kasihi. Pada saat ini pun ya Tuhan, kami juga akan bersama-sama merenungkan kebaikan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengarkan, akan kami hayati seturut dengan kehendak Tuhan. Doa pagi pada saat ini kami serahkan kepadamu, Allah yang mencintai kami seutuhnya tanpa syarat. Terpujilah Tuhan, Engkau kekal selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian seperti tiang awan dan tiang api. Senantiasa
hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca kesaksian firman Tuhan yang terdapat pada 1 Korintus pada pasalnya yang ke-9, ayatnya 22 hingga 25. Mari kita baca bersama-sama. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengar, dan terlebih berbahagialah setiap kita yang mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Warna cat iman. Warna cat iman. Itu yang akan menjadi permenungan kita pada saat ini. Judul itulah yang akan menghantar kita untuk bisa masuk meresapi kebaikan Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus pada pasalnya yang ke-9. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita di mana hiduplah seorang pria di mana dia duduk termenung sambil melihat pagar halaman rumahnya. Dia sedang berpikir untuk membuat agar pagar halamannya tidak kelihatan kusam dan kotor. Dan setelah menyiapkan segala sesuatunya, ia mulai memutuskan untuk memoles pagar halaman rumahnya, dipolesnya dengan warna putih, dicatnya dengan warna putih. Setelah selesai, ia memandangi hasil pekerjaannya, dia sangat menyukai hasilnya. Dia sangat menyukai warna pagar halaman tersebut putih bersih
dan memberikan kesan sejuk serta bersinar. Namun, hanya beberapa hari kemudian ketika ia keluar dari dalam rumahnya, dia sangat terkejut karena pagar halamannya ini dipenuhi oleh noda-noda hitam yang berasal dari kotoran burung-burung di sekitar rumahnya. Kemudian dia berpikir lagi dan mencari cara agar pagar halamannya ini tidak terpengaruh oleh noda-noda atau kotoran. Setelah dia berpikir dan kemudian dia mempersiapkan segala sesuatunya, lalu ia mulai mewarnai lagi pagar halamannya dengan warna yang baru, yaitu dengan warna hitam. Setelah selesai, ia kemudian memandangi juga hasil pekerjaannya dan berkata di dalam hatinya, sebanyak apapun kotoran, pasti tidak akan terlihat lagi. Dan pastilah tidak akan menempel lagi kotoran burung-burung itu. Namun, hanya beberapa hari kemudian ia kembali terkejut ketika melihat pagar halamannya itu ternyata tidak lagi berwarna hitam. Karena saat ada tetangganya yang membawa kerbau yang penuh dengan lumpur melewati rumahnya, ternyata kerbau tersebut menggosok-gosokkan badannya di pagar tersebut. Jadi lumpurnya itu menempel pada pagar halamannya dan kemudian karena sinar matahari menerangi, lumpur itu mengering dan warnanya, warna hitam itu tertutupi oleh warna lumpur yang mengering tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala sebagai orang percaya, kita semua berpikir dengan iman yang sekarang. Iman yang aku miliki itu indah sekali, Mbak. Penuh dengan semangat, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kesukacitaan yang menyala-nyala. Serasa Allah ini dekat sekali dengan saya. Tetapi kita tidak mempunyai usaha untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian-ujian yang harus dilewati. Sehingga saat ujian-ujian itu atau pencobaan yang datang lalu menghantam kehidupan iman kita, mengakibatkan kerusakan yang dahsyat pada iman kita. Kita kembali jatuh, dan seterusnya jatuh. Marilah kita berpikir bahwa jangan kita seringkali berusaha mengubah warna cat iman agar dapat menghindar dari ujian ataupun lari dari ujian. Kalaupun pria tersebut tadi melihat dia puas dengan warna pilihan pertama, saat pagar yang berwarna putih itu kotor, dia pasti membersihkannya. Karena dia berkata bahwa apa? Dia sangat puas dengan warna awal tersebut. Ternyata dia apa? Dia mengubah warna agar apa? Tidak kotor, tidak ada lagi kotoran burung, tidak ada lagi hal-hal yang merusak keindahan warna pagar tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat kembali bagaimana di sini Paulus menegaskan bahwa kebebasan sejati itu bukanlah bebas sebebas-bebasnya. Bahwa kebebasan itu yang kita punya bukanlah kebebasan yang tak ada batasnya. Saat kita memilih iman kita berpikir bahwa saya sudah menjadi anak raja, jadi saya bisa semaunya dong. Saya sudah menjadi orang Kristen yang luar biasa, diselamatkan Allah, saya bisa semaunya dong. Saya tidak dapat lagi terkena dosa, saya bisa semaunya dong. Karena dosa saya sudah diampuni. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena kebebasan yang sejati adalah kebebasan memilih untuk bertindak, meskipun itu bertentangan dengan hasrat diri kita, bertentangan dengan keinginan hati dan nafsu. Hal itu disadari benar oleh Paulus, meskipun orang menganggap pilihan untuk menjadikan dirinya seorang hamba adalah bentuk pengekangan, bentuk keterikatan, dan ketidakbebasan. Rasul Paulus melihat itu sebagai pilihan yang bebas, pilihan yang mandiri, yang keluar dari hasrat terdalam. Itu yang dimau oleh Paulus.
Meskipun Rasul Paulus ini memiliki hak kerasulan, Bapak Ibu Saudara. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, hak untuk membawa istri serta banyak hal yang mungkin panjenengan baca di ayat sebelumnya. Namun hak itu tidak dipertahankannya sebagai sesuatu yang berarti. Karena dia tahu ada yang dia perjuangkan. Rasul Paulus benar-benar taat terhadap hukum Allah. Dia tahu bahwa kedatangan Yesus Kristus itu bisa mengubah orang yang dulu hidup dalam dosa yang lama, mendapatkan penyegaran luar biasa karena apa? Yesus menggenapi. Yesus menebus dosa-dosa kita dan membuat kita agar percaya diri menghadapi kehidupan kita dengan rasa pasrah dan bersyukur. Bagaimanapun Rasul Paulus ini, sikapnya ini disebutkan 6 kali pada bagian ini. Kalau panjenengan baca dari ayat 1 tadi, disebutkan dengan klimaks pernyataan seperti ini. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian dalamnya. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Hal ini memberikan gambaran yang tegas bagaimana pilihan kita, yaitu iman kita, harus didasari dengan penyerahan kita. Bukan hanya sekedar kalau enak kita percaya kepada keyakinan A, saat keyakinan A tidak memberikan keenakan kita langsung pindah keyakinan B, tidak. Tetapi bagaimana saat kita memilih keyakinan A, kita bisa menjaganya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan kebebasan, bukan arti sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang disertai oleh akal budi. Penyerahan tentunya. Bagaimana Yesus menjadi sama dengan manusia, dia merendahkan dirinya agar apa? Agar kita semua mampu mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah, sama seperti kakak-kakak pamong. Kakak-kakak pamong kan biasanya umurnya itu kan sudah sekitar, mungkin kebanyakan sudah 20 tahun ke atas. Tetapi mereka rela berkomunikasi memakai bahasa anak kecil, apalagi jika pamong balita. Pamong balita akan mencari cara agar apa? Anak-anak balita ini mengerti akan kebaikan Yesus Kristus. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, metode penyampaian kita saat kita dipercaya oleh Tuhan untuk bisa menjadi pengikutnya, saat kita menyampaikan suatu hal berita sukacita, metodenya boleh dinamis saja, tetapi tidak untuk isi ajaran. Paulus juga belajar menjadi hamba Kristus, sekaligus dia juga berusaha mempersempit celah bagi keunggulan diri. Saya tanya kepada Bapak Ibu, saat Bapak Ibu melakukan pelayanan dalam bidang apapun, apakah itu berdasarkan kepuasan diri, atau itu berdasarkan ketulusan hati? Berbeda Bapak Ibu. Kepuasan diri ataukah ketulusan hati? Kalau kepuasan diri mestinya saat ada omongan yang aku nggak suka pelayananmu. Kalau kepuasan diri akhirnya ya cepat down. Tapi kalau ketulusan hati, kita senantiasa belajar. Oh ya, saya masih punya kekurangan dan saya akan belajar. Maka dari itu, bagaimana saat kita mempunyai iman yang luar biasa, kita harus senantiasa menjaga warna iman tersebut putih, bersih. Kalaupun ada kotoran, kita harus bersihkan dengan cara apa? Berserah kepada Tuhan. Tetap menguatkan hati kita untuk mau dipakainya. Bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pada saat ini pun banyak orang di luar sana yang tidak tahan dengan iman Kristen. Tidak tahan karena apa? Banyaknya pihak-pihak yang menyerang kita, tapi kita percaya kita punya Allah yang luar biasa,
yang akan selalu menemani kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita belajar untuk selalu berserah bahwa kekecewaan, ketidakmampuan, itu bukanlah sebuah hal yang buruk, tetapi merupakan batu pijakan kita untuk kita bisa memantapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak apa-apa, panjenengan tidak sendiri saat panjenengan merasakan kegagalan, merasakan kekecewaan. Berilah waktu pada diri panjenengan untuk bisa masuk di dalam doa dan berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga warna cat iman Anda selalu putih, selalu bersih. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk bisa memilih dengan bijak, untuk bisa menjaga iman kita, seperti yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan sangat baik kepada kita semua. Maka dari itu, marilah kita pada saat ini memberikan persembahan kita. Bukan hanya kita mempunyai berkat yang berlebih saja, tetapi saat kita tidak memiliki apapun, kita bisa memberikan persembahan berupa tenaga kita, hati kita kepada Tuhan. Pada saat ini, kita mewujud nyatakan syukur kita melalui persembahan kita yang akan kita iringi dengan memakai lagu dari Kidung Ria nomor 117. Kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat, Aku Bocah Rahayu. Mari kita serahkan segala pergumulan kita, ketidakmampuan kita untuk menanggapi kehidupan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Beruntungnya kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa hadir membersamai setiap kami dalam kondisi apapun kami, Tuhan. Baik kami yang merasakan sakit akibat raga kami, baik kami yang mengalami kemunduran iman. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, agar kami senantiasa dimampukan ya Tuhan, melalui pertolongan-pertolongan-Mu yang indah dan nyata dalam kehidupan kami. Yang sakit secara raga Tuhan pulihkan, yang lemah karena iman Tuhan kuatkan. Kiranya melalui keberadaan kami sebagai umat-Mu juga bisa menjadi saluran berkat bagi saudara dan saudari kami yang membutuhkan pertolongan dari-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kami dalam kehidupan kami. Banyak sekali Tuhan, banyak sekali.
Kami percaya bahwa saat kami mau memberikan diri kepadamu, menyapamu di dalam doa, kami percaya bahwa Engkau telah merencanakan segala sesuatu yang indah untuk kehidupan kami. Walaupun banyak dari kami tidak sabar untuk menanti apa yang Engkau rencanakan terhadap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan keberadaan kami sebagai umat-Mu di dunia ini. Berkati kesehatan iman kami, kesehatan raga kami, kemampuan, kemauan kami, sehingga saat kami melakukan pelayanan kami bukan karena kepuasan diri kami, tetapi karena ketulusan hati kami. Kiranya setiap pelayanan yang kami lakukan, khususnya yang ada di GKJW Jemaat Jember ini, Tuhan juga senantiasa sertai. Kami serahkan Bapak Pendeta Sony, kami serahkan anggota Majelis Jemaat, Penatua dan Diaken. Kami serahkan vikar kami serahkan orang-orang yang ambil bagian untuk bisa mewujud nyatakan kebaikan-Mu melalui tayangan-tayangan ibadah yang kami bisa laksanakan pada saat ini. Kami serahkan tim Kampung Tengah, Pamong KPAR, Kantoria, tim musik ke dalam tangan penyerahan. Kami sangat sadar Tuhan bahwa kami memiliki kekurangan. Kami tidak mampu serta-merta mengandalkan diri kami. Kami membutuhkan Engkau seperti bangsa Indonesia ini membutuhkan Engkau. Berkati Tuhan pemimpin kami yang mungkin sangat kalut karena melihat adanya banyak miskomunikasi yang terjadi. Berkati pemimpin yang telah Engkau percaya, Bapak Presiden beserta jajarannya, Tuhan berkati, agar bisa memberikan keputusan yang terbaik, agar kami semuanya bisa terhindar dari pandemi ini Tuhan. Persembahan yang telah kami haturkan, berupa uang dan sisa hidup kami serahkan kepadamu Tuhan. Terimalah sehingga persembahan kami ini layak dan bisa dipakai untuk memperlancar segala pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Jember ini Tuhan. Pada saat ini pun kami juga akan mengakhiri doa pagi. Kiranya selepas kami mengikuti doa pagi ini, kami dimampukan Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kami yang sudah Tuhan tata indah ke depannya. Berikan kekuatan pada kami semua, agar kami sebagai orang tua, anak, keluarga, teman sekerja, teman sepelayanan bisa menjalankan fungsi kami masing-masing dengan baik. Pada saat ini Tuhan, doa ini akan kami tutup memakai lagu doa Bapa kami yang seperti Yesus ajarkan kepada kami.
baik hidup ataupun mati kita adalah milik Allah yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Mari kita fokus pada kehidupan kita dan jangan lupa berilah tempat bagi Tuhan di hati kita. Biarkan Ia menuntunmu dengan kasih-Nya. Sebab Kau besar. Suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan pencipta langit dan bumi menyertai kita dan menguatkan kita kini bersama dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah setia mengikuti doa pagi pada saat ini. Kiranya setiap kita selalu dimampukan untuk tetap bisa mentaati apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga iman kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.